Shalom, Shalom, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga dari Jemaat Masale Makassar dan yang akan menjadi mimbar pelayanan pada sore hari ini yaitu keluarga Insinyur Julius Padang, keluarga Elfrius Kalaalo ST, dan keluarga Jamie Marcel Sallo SH. Kita akan mulai ibadah kita, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memulai memuji Tuhan dari PKJ 27 ayat yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan membacakan Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 secara berbalasan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam akta pelayanan firman. Kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan,
menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, keluarga Bapak Julius Padang, Bapak Evrilius Kala Allo, dan Jamie Marcel Sallo. Kami seluruh umat-Mu datang menyembah Engkau, menaikkan syukur dan terima kasih atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sekarang hati kami buka untuk disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman-Mu memberi kekuatan kepada kami untuk terus melangkah, menjalani hidup ini dalam takut kepadamu. Inilah kami Tuhan, berfirman-Lah, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 62. Mazmur 62 pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian sabda Tuhan, terpuji namanya. Amin. Tema renungan kita bersama Allah, aku merasa tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa buat keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman
pada malam hari ini. Salam sehat bagi kamu sekalian dan salam damai sejahtera. Shalom. Saudara-saudaraku, semua orang di dalam menjalani atau mengarungi kehidupannya tentu sangat mendambakan kondisi yang kondusif, kondisi yang aman dan tentram. Hal ini dimaksudkan agar dalam hidupnya, dalam menikmati hari-hari yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, ia mendapatkan ketenangan dan kedamaian, jauh dari perasaan takut, jauh dari perasaan khawatir. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa rasa aman adalah kebutuhan paling hakiki dari manusia yang menghuni bumi ini. Mengapa? Karena bumi atau tempat di mana kita berada adalah bumi atau dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, dan karena dosa, hidup setiap orang, hidup manusia, hidup semua makhluk penghuni bumi ini ada dalam bayang-bayang kematian. Karena itu, semua orang sangat membutuhkan jaminan rasa aman. Sehingga dengan demikian ia dapat menikmati hidup anugerah Tuhan dengan tentram dan damai. Nah, perasaan aman dan nyaman saudara-saudara adalah sesuatu yang tidak mudah untuk didapatkan. Aman dari rasa takut, aman dari ancaman bahaya, mahal harganya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saja, kita dapat memahami bahwa anggaran terbesar dari pembelanjaan negara kita adalah keamanan. Negara ini butuh tentara. Negara ini butuh pasukan. Negara ini butuh alat-alat tempur yang canggih. Supaya apa? Supaya dengan itu akan memberikan rasa aman dan tentram bagi seluruh anak bangsa. Jadi sekali lagi, keadaan aman tidaklah murah dan juga tidak mudah untuk didapatkan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Banyak orang berusaha untuk mencari segala sesuatunya agar ia dapat menikmati rasa aman. Mengejar harta, berusaha mendapatkan uang, supaya dengan itu ia dapat membayar orang lain, agar ia mendapatkan jaminan keamanan. Tetapi saudara-saudara, kita mau belajar dari seorang Raja Daud. Apa yang kurang padanya? Dia adalah seorang raja besar, yang tentunya 2 kali 24 jam hidupnya diproteksi. Ada pasukan khusus yang akan menjaga dan mengawal hidupnya. Pun demikian, untuk kebutuhan rasa nyaman dan aman atas segala sesuatu yang ia konsumsi, ada orang-orang khusus yang akan menanganinya. Ia tidak akan mengecap atau memakan sesuatu sebelum ia yakin bahwa hal itu aman baginya. Sehingga ia tentu membayar orang-orang khusus untuk menjamin segala kebutuhan hidupnya yang tidak akan mendatangkan sakit penyakit kepadanya. Jadi seorang Daud saja
yang adalah raja besar, dan sudahlah tentu hidupnya terus dijaga 2 kali 24 jam, tetap ada di dalam rasa takut dan khawatir. Sehingga ia berusaha mencari sesuatu yang menjadi jaminan yang pasti untuk perasaan aman dan tentram baginya. Dan disinilah ia mau mengungkapkan rahasia dari aman yang sesungguhnya. Bahwa aman yang sesungguhnya tidak akan bisa didapatkan oleh manusia jikalau mereka mencarinya dari dunia ini. Menggantungkan seluruh harapannya hanya pada jabatan, kedudukan, harta, dan lain sebagainya. Sebab bagi Daud, perasaan aman hanya bisa didapatkan seseorang jikalau ia dekat dengan Tuhan. Jikalau ia akrab dengan Tuhan. Ini adalah pengakuan iman dari seseorang yang dalam ukuran manusia telah memiliki segala-galanya. Tetapi ia sendiri sadar bahwa apa yang melekat padanya tidak akan memberikan jaminan yang pasti kecuali yang satu ini, yakni Tuhan. Sehingga melalui Mazmur 62, ia berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Tuhan, hanya dekat Allah. Hatinya merasa tentram, hatinya merasa damai. Bukan pada harta, bukan pada kedudukan, bukan pada jabatan. Sebab semua itu akan sirna. Tetapi Tuhan adalah sumber kehidupan dan sekaligus jaminan keselamatan baginya. Sehingga dengan itu saudara-saudara, Daud tidak menggantungkan hidupnya pada jabatan yang ia sedang nikmati. Daud tidak menggantungkan hidupnya pada pengawalan orang-orang yang ada di sekitarnya. Daud tidak menggantungkan hidupnya pada perlengkapan senjata perang. Daud tidak menggantungkan hidupnya pada harta dan uang yang ia punyai. Tetapi seluruh hidupnya itu digantungkan kepada Tuhan. Sebab ia sendiri yakin bahwa hidup yang ia hidupi itu bersumber dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dari sinilah kita mau belajar tentang karakter hidup Daud yang harus juga menjadi karakter kehidupan kita. Teristimewa di tengah-tengah situasi kondisi yang sekarang mencekam kehidupan. Mari kita mengakui saudara-saudara, betapa banyak orang yang memiliki harta. Betapa banyak orang-orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi. Betapa banyak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyewa orang lain dalam rangka memproteksi kehidupannya. Tapi kenyataannya, hati mereka tetap diliputi rasa takut, diliputi rasa khawatir. Segala sesuatu yang mereka punyai ternyata tidak mempunyai kuasa untuk memberikan jaminan keselamatan atas hidup mereka. Sehingga di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, Daud mau menyadarkan kita bahwa hanya Tuhan semata yang akan memberikan jaminan yang pasti untuk setiap orang yang percaya. Daud sudah mengalami hal ini, saudara-saudara. Ini bukan ucapan semata, tetapi sesuatu yang lahir dari pengalaman. Daud sudah merasakan bagaimana tangan Tuhan menopang hidupnya. Daud sudah merasakan bagaimana Tuhan terus membela dirinya. Daud sudah merasakan bagaimana Tuhan meluputkan dia dari ancaman kematian. Alkitab mencatat semuanya itu, Bapak Ibu. Ia dikejar-kejar oleh Raja Saul.
Dan tidak ada lagi tempat di Israel yang aman baginya. Dan karena itu ada waktu ia melarikan diri ke daerah orang Filistin. Jauh dari negerinya, jauh dari sanak keluarganya. Tetapi di tempat itu pula ia tidak merasa tenang dan damai. Pengalaman-pengalaman hidup seperti inilah yang dialami oleh Daud dan lahirlah Mazmur ini. Ternyata hanya Tuhanlah yang akan menjadi benteng yang kokoh baginya. Kubu pertahanan yang kuat baginya. Tembok yang kokoh memberikan perlindungan baginya. Sehingga ia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, terlebih bagi keluarga yang sekarang ini telah menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman, mari kita memproteksi diri kita, bukan dengan sesuatu yang bersumber dari dunia ini, tetapi sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Mari kita membangun kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan. Kita menumbuhkan keyakinan kita bahwa hanya dekat dengan Allah saja aku merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku merasa damai. Hanya dekat Tuhan saja aku akan melihat karya keselamatan yang sesungguhnya. Sebab Tuhan adalah kubu pertahanan bagi setiap orang yang percaya. Sehingga bagi keluarga Bapak Julius Padang, bagi keluarga Efrilius Kallaallo, bagi keluarga Jamie Marcel Sallo, dan semua anak-anak Tuhan di Jemaat Masale, serta semua yang menyaksikan tayangan ini, mari katakan pada diri sendiri, hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya tadi. Tibalah saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 yang berkata, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita satu dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang begitu baik,
yang peduli atas setiap anak-anaknya. Dan karena kepedulian itulah maka kami yakin dan percaya Tuhan tahu segala persoalan. Bahkan Tuhan mengerti akan segala kebutuhan kami. Untuk itulah kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh dipersekutukan untuk bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, Bapak Julius Padang, Bapak Eprilius Kala Allah, Bapak Jimmy Marcel Sallo, sekeluarga, menikmati persekutuan dan penyembahan di dalam roh dan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Di tengah-tengah kami menghadapi situasi dan kondisi yang tidak nyaman sekarang ini. Terima kasih bahwa firman-Mu menjadi jaminan yang pasti bagi setiap orang yang menyambut dan percaya padanya. Dengan firman-Mu mata iman kami dicelikkan, bahwa tak ada sesuatu yang akan memberikan rasa tenang dan damai yang bersumber dari dunia. Hanya daripada Tuhanlah kami mendapatkan kepastian tentang rasa aman yang sesungguhnya. Bahkan Yesus sendiri telah bersabda kepada murid-muridnya, dan hal itu juga menjadi warisan buat kami semua. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti itu yang dunia berikan kepadamu. Karena itu Tuhan, terima kasih. Biarlah kami dapat berkata sama seperti Daud, bahwa hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, hanya Tuhan sajalah gunung batuku, kubu pertahananku. Aku tidak akan merasa takut. Sempurnakan firman-Mu di hati kami semua, Tuhan. Sehingga sekalipun dalam kondisi pandemi ini, kami mendapat kekuatan untuk menikmati dan menjalani hidup karunia-Mu. Hamba berdoa buat keluarga Bapak Julius Padang. Mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, Opa Ensi, di dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, di dalam pekerjaannya dan di dalam mengelola usahanya. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan, dan ia akan senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu, dan Tuhan dipermuliakan. Karuniakan hikmat kepadanya di dalam mengemban panggilan pelayanan bersama di tengah jemaat selaku rekan majelis gereja. Sehingga ia dapat menunaikan tugas panggilannya dengan baik, menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Sehingga melalui pelayanan hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati istri kekasih Oma Ensi di dalam mengemban tanggung jawab selaku ibu rumah tangga. Kurniakan kuat dan sehat badani kepadanya, roh hikmat dan kearifan,
agar ia dapat menata kelola kehidupan rumah tangga seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga melalui karya seorang istri di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu boleh dihadirkan dalam rumah tangga. Engkau kiranya memberkati anak kekasih Titan di dalam tumbuh kembangnya dan di dalam pengejaran harapan dan cita-cita. Mari Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara, agar ia tetap kuat dan sehat untuk menikmati hidup karunia-Mu. Dan di dalam Tuhan masa depannya tidak sia-sia. Pun demikian buat anak-anak di dalam kehidupan keluarga. Buat Papa Ensi dalam tugas dan pekerjaannya serta pelayanannya. Mari Tuhan Engkau terus karuniakan kuat dan sehat badani kepadanya, agar ia dapat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku seorang kepala keluarga. Dengan hikmat yang daripadamu ia dapat menuntun dan mengarahkan rumah tangganya dalam roh takut akan Tuhan. Pun demikian panggilan pelayanan selaku majelis gereja, Tuhan terus perlengkapi, agar ia terus bersukacita untuk mengemban semua tanggung jawab itu dengan baik, dan Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati Mama Ensi dalam tugas dan tanggung jawabnya, untuk menata kelola kehidupan rumah tangga. Kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam hidupnya, sehingga melalui karya seorang istri tengah keluarga, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hari ini kami bersyukur bersama-sama atas pertambahan usia anak dan cucu kekasih kami Elin, yang tepat genap berusia 2 tahun. Mari Tuhan Engkau yang akan tutup bungkus anak kekasih, cucu kekasih kami di dalam kuasa-Mu. Biarlah pertambahan usia ini akan terus menyemangati orang tua di dalam mengarahkan kehidupan dan menuntun demi meraih masa depan. Biarlah malaikat Tuhan akan memagari kehidupan anak kekasih kami, sehingga ia boleh bertumbuh berkembang dengan baik dan benar dalam pengenalan akan Kristus. Sehingga dengan itu hidup dan masa depannya tidak sia-sia. Pun demikian buat anak kekasih Ensi di dalam tumbuh kembangnya, kami terus mohonkan karunia dan kasih-Mu, sehingga ia tetap kuat dan sehat untuk menikmati hari-hari kehidupannya, tumbuh kembangnya dengan baik dan benar. Sehingga di dalam Tuhan hidup dan masa depannya tidak akan sia-sia. Kami berdoa untuk Opa dan Oma Ensi yang ada di Daeng Sirua. Kiranya Tuhan terus menyatakan kasih dan rahmat. Kiranya hidup mereka terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Teristimewa Oma Ensi yang dalam kelemahan, kiranya Tuhan memberkati dan memulihkan keadaannya. Hamba pun berdoa buat Papa dan Mama Panila. Kiranya Tuhan memberkati kekasih kami Papa Panila dalam segala harapan-harapannya, dalam segala kerinduannya, dalam kerja dan usahanya. Karuniakan hikmat dan kearifan di dalam menunaikan tugas dan kewajibannya selaku kepala keluarga. Dan kami bersyukur dalam pemilihan majelis gereja yang baru lalu, Tuhan sendiri yang memanggil dan menetapkan dia untuk menjadi rekan sepelayanan dalam periode kemajelisan yang baru. Tuhan akan pakai dia melayani di tengah-tengah jemaat Masaleh, sehingga ia boleh menikmati tanggung jawab pelayanan itu dengan penuh sukacita. Dan hamba percaya upah yang menantinya sangat besar. Memberkati istri kekasih Mama Panila dalam tugas dan kewajibannya selaku seorang istri. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan, teristimewa di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga.
Memberkati anak kekasih, cucu kekasih kami Vanilla, yang masih kecil, yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam perjalanan kehidupannya. Dan Tuhan sendiri yang akan menyatakan yang terbaik untuk hidup dan masa depannya. Pun demikian buat orang tua kekasih, Opa dan Oma Vanilla di Daeng Sirua, Bapak Andarias Sallo, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam hidup mereka dan dalam perjuangan untuk meraih yang terbaik. Kami pun berdoa secara khusus buat Oma Gildi yang ada di Makale, yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Mu untuk memulihkan keadaannya. Terima kasih untuk kebersamaan ini bersama dengan keluarga. Kami menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan apa yang dipersembahkan oleh keluarga, demi menata kelola pelayanan yang lebih baik ke depan di tengah-tengah jemaat Masaleh. Dan yang masih ada pada masing-masing kami, Tuhan berkati. Dan ajarilah kami senantiasa bersyukur atas setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Masaleh. Dan setiap anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Masaleh. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan dinyatakan terus dalam perjalanan kehidupan masing-masing. Teristimewa Engkau mengawal dan memelihara kami semua. Bahkan opa-opa dan oma-oma Tuhan lindungi dan sertai di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan bermohon kepadamu secara khusus buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Hamba berdoa untuk kekasih kami, Ibu Pendeta Lydia Tandirerung, yang sekarang ini sedang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada Makale. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Mu, berkat pemulihan-Mu bagi kekasih kami. Pun demikian bagi kekasih kami Els, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Tuhan kiranya memulihkan keadaannya. Dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu Tuhan berkati. Memberkati kekasih kami, Ibu Saprina Madao, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat, pun di tengah-tengah keluarga, memberkati anak-anak hamba-Mu. Memberkati kekasih kami Vina, memberkati kekasih kami Cali dan Nando. Biarlah kami terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan di dalam melayani umat-Mu melalui live streaming. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
taman indah dan segar kita pandang di laut tenang, tetap tanganmu dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari jalani hidup ini dengan kepasrahan penuh kepada Dia. Mari teguhkan hati dan pikiran kita untuk tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah jaminan yang pasti demi keselamatan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Mari kita katakan kepada diri kita masing-masing, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan kami perlu sampaikan Bapak Ibu, mari kita terus jalani kehidupan kita di dalam kedekatan penuh dengan Tuhan. Banyak hal yang tidak dapat kita perkirakan, namun mari kita terus memproteksi diri kita dengan kebenaran firman, supaya dengan itu kita mendapatkan kekuatan dan semangat hidup di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Mari kita terus mensukseskan program pemerintah dalam rangka memutuskan mata rantai virus corona. Pun demikian kesiapan kita di dalam menyambut vaksinasi, mari kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Diucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Joni Delima STH. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberi kekuatan dan hikmat di dalam pelayanan dan juga di dalam kehidupan sekeluarga sehari-hari. Diucapkan terima kasih juga kepada tim multimedia, Vina, Cali, dan Nando. Tuhan memberkati. Demikian ibadah kita. Terima kasih untuk kita semua. Selamat sore.